Ya, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Money Talk and Sharing Session yang bertemakan Empowering Women's Journey in IT Leadership. MTS kali ini diselenggarakan secara khusus dalam rangka memperingati Hari Kartini, di mana seluruh rangkaian akan dipandu langsung oleh perempuan-perempuan inspiratif. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Kartini, Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya. Momentum Hari Kartini mengingatkan kita akan pentingnya peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk di dunia teknologi informasi. Di tengah pesatnya perkembangan digital, perempuan tidak hanya berperan sebagai profesional, tetapi juga sebagai pemimpin yang membawa inovasi dan perspektif baru. Melalui sesi ini, kita berharap dapat memperoleh insight, inspirasi, serta pembelajaran dari para narasumber mengenai perjalanan dan tantangan mereka dalam IT leadership. Adapun susunan acara pada malam hari ini setelah pembukaan akan ada sambutan terlebih dahulu, kemudian perkenalan moderator, dilanjutkan dengan sesi pemaparan, dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ISAKA dalam waktu dekat ini akan ada CISA Publikas. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil sertifikasi CISA, bisa daftar di ISAKA. Silakan cek di akun Instagram ISAKA atau sosial media, media lainnya. Dia akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 8 April. Selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Reza Rizky Pratama selaku Government and Regulatory Advocacy Director. Bapak untuk waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dela dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir ke dalam MTS kita malam ini. Saya di sini sangat senang sekali untuk bisa bergabung dan mendengarkan dari Kartini-Kartini modern kita, Ibu Ika, Bu Feni, Bu Elda, Bu Patricia, dan Bu Wuri, semua perempuan-perempuan hebat. Dan kita juga sadar bahwa perempuan semakin berkontribusi dalam dunia teknologi. Dunia yang dulunya erat dengan peran laki-laki dan sekarang lebih banyak perempuan-perempuan yang hadir dan menjadi leader di bidang ini. Tapi di saat yang sama kita juga sadar bahwa eh, perempuan-perempuan ini tidak mulus jalannya. Kita kenal ada yang namanya glass ceiling, ada batas-batas yang harus ditempuh, batas-batas yang harus diterabas sehingga mereka-mereka ini bisa mencapai di posisi sekarang. Dan kita berada di society yang menuntut perempuan untuk bisa banyak hal. Dan hal ini membuat saya sangat eh, amazed dengan perempuan-perempuan kita yang akan berbagi pada kali ini. Jadi di sini ada Ibu Ika, Bu Feni, Bu Elda, Bu Patricia, dan Bu Wuri. Masing-masing mempunyai perspektif yang beda dan akan memberikan inspirasi bagaimana mereka menjalankan hidupnya day by day dengan berbagai macam peran dan tetap bisa berkarya terutama di bidang IT ini. Dan kemarin juga Isaka Indonesia telah membuat sebuah video. Ini terima kasih untuk tim Office sudah disiapkan oleh Oki dan tim. Bagaimana cerita sehari-hari ibu-ibu Kartini muda kita ini. Tolong di-like, di-share, dan diamplifikasi agar semakin banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari beliau-beliau ini. Terima kasih, selamat berdiskusi. Semoga sesi ini dapat menginspirasi, terutama bagi wanita-wanita yang ingin eh, bekerja dan berkarya di bidang teknologi digital, dan kepada bapak-bapak sekalian agar lebih aware bahwa perempuan-perempuan ini dan wanita-wanita ini telah melakukan banyak hal yang mungkin sebagai pria kita tidak pikirkan sebelumnya. Terima kasih, selamat mengikuti acara. Saya kembalikan kepada Dela. Silahkan Dela. Terima kasih Bapak atas sambutannya pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang luar biasa yaitu Ibu Wuri Handayani Kosriati. Beliau merupakan tech lead di PT
Fitri Adi Bersama, sekaligus juga business owner dari EQL Novera. Beliau memiliki spesialis di bidang software engineering dan telah berpengalaman dalam mengembangkan berbagai solusi teknologi yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan bisnis. Dari sisi akademi, beliau sudah lulus dari Universitas Telkom, kemudian dari Universitas Indonesia. Selain itu, beliau juga sudah memiliki berbagai sertifikasi profesional, ada ISO 42001, ISO 19011, serta PMI, Certified Professional in Managing AI. Sertifikasi tersebut mencerminkan keahlian beliau bukan hanya di bidang perkembangan teknologi, tapi juga dari aspek governance, audit, serta pengalaman teknologi berbasis kecerdasan. Selanjutnya, sesi pemaparan akan dipandu langsung oleh Ibu Wuri untuk waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dela. Em, Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan profesional yang hadir di Zoom. Terima kasih telah hadir di acara malam ini. Perkenalkan, nama saya Wuri dari tim Shield Stack Isaka Indonesia. Dan malam hari ini saya akan memandu diskusi kita. Pada sesi ini, kita akan bersama-sama mendengarkan perjalanan para Kartini modern, bagaimana perempuan-perempuan hebat membangun karirnya di dunia IT. Pastinya dengan cara dan cerita yang berbeda-beda. Kehormatan sekali bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan mereka malam hari ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan para narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Patricia. Ibu Selamat Patricia malam. adalah Deputi Direktur dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dengan keahlian di bidang anti-money laundering, kemudian akuntansi keuangan, International Financial Reporting Standards, struktur data, dan hukum perbankan. Beliau ini lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Beliau memiliki pengalaman dalam analisis data keuangan, akuntansi korporasi, serta pengembangan kebijakan anti-fraud di sektor finance. Kemudian yang kedua, ada Dr. Siti Elda Hierera, Eskom, MMSI, CDMS, dan CME. Ibu Elda ini adalah akademisi dan peneliti di bidang ilmu komputer dengan fokusnya yaitu pengembangan sistem informasi dan teknologi digital. Beliau memulai karir sebagai dosen di Binus University pada tahun 2010, kemudian menjadi Head of Program Information System Audit, School of Information System. Kemudian pada Februari 2025, Bu Elda merampungkan gelar doktor dari Universitas Binus dengan disertasi bertema penerapan teknologi metaverse untuk model destinasi wisata cerdas dan berkelanjutan. Wah, hebat sekali, Bu. Lanjut ke narasumber kita yang ketiga, ada Ibu Ika Aprianti Muiz. Beliau adalah Consulting Manager di Sisometric dan Shield Stack Director Isaka Indonesia. Beliau lulusan Sistem Informasi Universitas Indonesia pada tahun 2015, kemudian memiliki keahlian di bidang IT Governance, Risk Management, IT Audit, dan Artificial Intelligence. Didukung sejumlah sertifikasi profesional, termasuk CISA, ISO 27001, ISO 42001, dan AAIA. Beliau juga aktif sebagai instruktur di Women in Tech untuk topik cybersecurity, governance, dan data privacy. Dan yang terakhir, ada Ibu Feni. Ibu Feni Ferawati Nirmalasari. Ibu Feni ini adalah IT GRC Business Director di Proxys Consulting Group dengan pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan strategi bisnis di bidang IT governance, risk, and compliance. Beliau lulus dari Computer Science and Computerized Accounting Binus University, kemudian memegang sertifikasi CCSP, dan memiliki keahlian di bidang Customer Relationship Management dan Financial Analysis yang mendukung perannya dalam membangun hubungan bisnis strategis dan pengambilan keputusan berbasis data. Baik, selamat malam Bu Patricia, Bu Feni, Bu Elda, dan Bu Ika. Apa kabar Bu? Selamat malam Baik. Mbak Uri dan selamat Malam, malam rekan-rekan semua. Ya, malam Mbak baik, Uri, terima malam kasih Ibu-ibu atas semuanya. kesediaannya malam hari ini untuk sharing. Em, ya,
Saya ingin memulai dari pertanyaan yang mungkin sederhana, Bu Ibu. Tapi ini sangat menarik ya. Kan dunia IT ini seperti yang kita ketahui bersama, masih cukup didominasi oleh laki-laki. Lalu apa yang sesungguhnya mendorong ibu-ibu di sini? Ibu-ibu hebat di sini, para narasumber kita untuk memilih terjun di bidang ini, Bu. Apakah murni karena dorongan diri sendiri, ataukah ada faktor eksternal mungkin, orang-orang terdekat, atau mungkin situasi kondisi yang membawa ibu ke sini, gitu. Kita mulai dari mungkin Bu Patricia. Bu, Bu, boleh dong Ya, sharing sedikit. terima Silahkan. kasih Mbak Uri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam Bu. sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Nah, kalau saya sih kejebak dalam artian maksud karena saya backgroundnya kalau tadi kalau ibu-ibu yang lain punya pengalaman kuliahnya terkait dengan IT, kalau saya memang basicnya di accounting dan juga sempat menjadi Dewan Standar Akuntansi juga, tetapi terlibat dalam IT ini suatu hal yang tidak bisa dihindari ya, kayak bawaan dari pekerjaan sekarang di mana semua kami di otoritas jasa keuangan dibekali pengetahuan IT terlepas dari kami spesialis ataupun bukan ya. Jadi memang sudah tuntutan zaman sih Mbak Uri ya. Jadi nyesel juga kenapa dulu nggak kuliah double degree aja ya, nyambi kuliah IT gitu ya. Terjebak ya, Terima Bu. kasih. Siap. Baik, sekarang kita ke Bu Feni. Bu, kenapa Bu memutuskan berkarir di bidang IT, Bu? Tidak kayaknya kalau ditanya kalau aku mungkin mirip sama Cipet kali ya, tapi aku bukan kejebak sih, tapi melihat opportunity yang di sana ternyata saingan perempuannya. Menurut aku sainganku itu perempuan. Gitu. Jadinya aku melihat bahwa di IT itu perempuannya dikit, ya. Karena perempuannya dikit, pasti sikut-sikutannya juga lebih sedikit. Artinya berantem itu lebih gampang sama bapak-bapak menurutku daripada sama perempuan. Nanti di detailnya aku bahas ya. Jadi sebenarnya aku oportunisnya melihatnya gitu. Ya, jadi karena masuk IT, ya, em, emosional perempuannya lebih sedikit. Otomatis logika logika bapak-bapak itu bisa aku jadikan sebagai alat untuk aku bisa lebih cepat dan lebih bisa merangkul bapak-bapak itu justru, atau ya anak-anak muda yang laki-lakinya. Sebenarnya gitu karena ada androgini yang besar di diri, jadi melihatnya kalau ini IT ini tempat untuk bisa meningkatkan karir dengan cepat, gitu sih sebenarnya. Iya, baik. Menarik sekali, Bu Feni. Sekarang kita ke Bu Elda, Bu. Bu, kenapa Ibu memilih IT sebagai ruang untuk berkarya, Bu? Baik, terima kasih Mbak Uri pertanyaannya. Suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, saya mau menyapa 128 partisipan ini ya, Bapak Ibu, selamat malam, terima kasih. Dan mungkin kalau ada mahasiswa-mahasiswi saya, terima kasih sudah join. Ya, mengapa IT? Tahun 2004 saya ambil kuliah S1 Bu Mbak di BINUS. Lalu memang tadi betul ya melihat opportunity ke depan dan saat itu rasanya IT atau sistem informasi itu sedang hot-hotnya gitu ya, sedang seksi-seksinya. Dan saya rasa tidak salah karena sampai dengan detik ini saya rasa IT selalu leading gitu ya. Dan kita sekarang everyone talking about AI gitu ya. Mau orang hukum, orang ekonomi gitu ya. Kemudian orang sastra, semuanya kita bicara talking about AI gitu ya. Which is AI base-nya adalah IT. Jadi saya rasa IT dari dulu sampai sekarang adalah yang paling hot dan paling seksi topiknya dan bisa leading gitu ya dan juga we can control everything. Kalau duniawinya rasanya kita bisa menggenggam dunia dengan IT ini Mbak Uri. Demikian. Luar biasa sekali, Bu Elda. Kalau Bu Ika, gimana, Bu? Datangnya dari mana ketertarikan terhadap IT, Bu? Oke, selamat malam Bapak Ibu. Nah, kalau dari aku pribadi, kebetulan kuliahnya kan jurusan sistem informasi ya di Fasekom UI. Jadi emang dari awal udah terpapar oleh IT nih gitu. Kemudian walaupun tidak suka coding,
tapi suka dengan hal-hal terkait manajemen IT. Misalnya IT audit, manajemen sistem informasi, dan berlanjutlah gitu hingga saat ini. Nah, kemudian ternyata di sekitar aku, lingkungan kerjanya itu mendukung sekali untuk berkarir di bidang IT ini. Terlepas dari banyak laki-laki di bidang ini, tapi peers aku baik itu laki-laki ataupun wanita sangat dukung gitu. Ya, makin nyaman lah aku di bidang ini gitu sih Mbak Wuri. Siap, Bu. Berarti beda-beda ya ceritanya. Ada yang terjebak, ada yang memang dari awal eh, tertarik gitu, langsung belajar dunia IT. Em, Masih di Bu Ika sekarang, aku mau tanya lebih sedikit lebih deep, Bu. Em, Sewaktu berkarir di dunia IT, ada fase yang menantang nggak, Bu, selama ini yang Ibu pernah hadapi? Oke, lumayan berat nih pertanyaan yang Mbak Wuri. Ya. Ya, thank you for the question. So, fase yang paling menantang buat aku itu ketika perjalanan karir, ketika waktu itu workload kerjanya itu bertambah, tugas tanggung jawab sebagai lead bertambah, dan kebetulan at the same time tanggung jawab di rumah juga bertambah gitu ya. Tapi pada saat itu aku tuh belum punya cara yang tepat untuk aku membagi waktu dan prioritas gitu. Nah, suatu ketika aku harus mengerjakan dan memonitor multiple IT projects. Kemudian tentunya ensure diri sendiri dan tim member aku itu nggak burn out gitu ya. Dan sekaligus juga masih ingin belajar ini itu di bidang cyber security specifically. Nah, tapi di saat yang bersamaan, aku juga jadi new mom pada saat itu. Anakku kok masih umur 1 tahun, dan taunya mama itu kerjanya di rumah kan, ada di rumah terus, dan mungkin untuk anak setahun nggak mikir kalau mamanya kerja gitu ya, tapi mama ada di rumah, aku bisa main kapanpun. Nah, itu adalah challenge aku sebagai ibu juga gitu. Nah, challenge-nya saat itu aku mau kejar semuanya, tapi ternyata skala prioritasku itu masih kurang tepat. Nah, jadilah capek sendiri gitu ya. Nah, saat itu keputusan yang aku ambil adalah aku pause dulu di salah satu aspek untuk sementara, dan kemudian dengan berbagai pertimbangan, aku pilih buat pause karir aku dulu. Nah, akhirnya aku mengambil karir break di tahun 2021 waktu itu. Nah, terus gimana nih menghadapi challenge ini, dan bedanya apa dengan aku yang sekarang gitu ya, dimana aku kan sekarang masih jadi working mom. Nah, saat ini aku lebih dapat time management yang oke nih buat diriku sendiri, yang works buat aku. Kapan aku harus membagi waktu buat keluarga, terus kapan aku untuk pengembangan diriku sendiri, atau mungkin ambil sertifikasi lagi dan sebagainya. Terus kapan waktu buat kerja, bahkan kapan waktu untuk tetap aktif di komunitas. Nah, selain itu aku merasa lingkungan kerja juga semakin mendukung perkembangan karir aku. Atasan dan rekan kerja pun juga alhamdulillah jadi support system yang sangat baik buat aku saat ini. Seperti itu Mbak Wiri. Iya, Bu Ika. Bu, lanjut ya Bu ya nih. Waktu eh, momennya karir break tadi, Bu, ada nggak Ibu eh, ada momen di mana Ibu mempertanyakan identitas diri, jati diri Ibu sebagai seorang profesional gitu. Bagaimana Ibu membangun kembali kepercayaan diri untuk tetap bisa berkembang lagi di dunia IT, Bu? Iya, itu pernah sih. Jadi waktu itu ketika fase karir break ya, aku memenuhi impian aku untuk bisa lebih hadir buat anakku di rumah. Tapi saat itu juga aku nggak cuma karir break aja, aku juga sambil ambil sertifikasi CISA dan juga ISO 27001 Lead Auditor. Jadi nggak benar-benar break doang sih pada saat itu. Nah, terus setelah aku dapat sertifikasinya, aku mulai menanya ke diri sendiri sih. Jadi kayaknya agak sayang kalau misalkan aku punya sertifikasi tapi kurang aku maksimalkan penggunaannya. Terus aku merasa kok kangen ya dengan dunia kerja. Terus apalagi di bidang IT nih GRC, akhirnya ya udah aku coba apply lagi dan baliklah ke dunia GRC dan cybersecurity gitu. Nah, mungkin poinnya adalah gimana membangun lagi gitu ya. Kalau bagi aku, membangun kembali itu adalah tentang gimana cara kita menemukan definisi balance untuk diri kita sebagai wanita. Bagi aku, pekerjaan di rumah itu adalah hal yang mulia, mulia banget. Namun bagi aku pribadi juga, aku merasa lebih balance kalau misalkan aku punya challenge lain. Nah, di mana hal ini aku dapatkan di dunia IT. Nah, ketika kita sudah menemukan
tapi balance dan motivasi diri kita, pasti akan lebih mudah buat bertahan di jalan yang kita pilih, baik sebagai working mom, sebagai leader, profesional, dan peran lainnya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Kak. Lancar-lancar ya, Bu. Semua kegiatannya. Thank you, Mbak. Sekarang kita beralih ke Bu Feni, Bu. Bu, Ibu kan eh, pengalaman jadi seorang leader itu udah lama, Bu. Hmm. Ada nggak strategi yang menurut Ibu efektif bagi perempuan untuk membangun kepercayaan diri dan influence-nya di lingkungan IT ini, Bu? Mohon maaf, Bu Feni, belum di... Udah belum sekarang? Udah kan ya? Sudah, Oke. Bu. Ini pertanyaannya mirip. Bulan lalu aku juga ngisi acara di sekolah anakku. Mereka masih SMP. Pertanyaannya tuh mirip bagaimana, kenapa kenapa IT menjadi salah satu pilihan untuk berkarir seorang perempuan dan strateginya bagaimana. Apalagi kalau kita lihat masih sering di tanda kutip dikatakan bahwa IT itu dunia laki-laki, gitu kan. Em, Sebenarnya kalau aku ringkas itu sebenarnya gini, kata-kata aku waktu itu aku bilang adalah kita harus jadi seorang ahli, apapun itu bidangnya, bagiannya, jabatannya, yang ngomongnya itu berbasiskan risiko, datanya berdasarkan nilai bisnis, karakternya berdasarkan integritas. Nah, ngerincinya bagaimana nih? Nah, em, jadi kalau misalnya kita perempuan mau masuk ke dunia IT, terus kita ingin menonjol, satu, perempuan udah pasti menonjol di dunia IT. Karena kenapa? Karena minoritas, ya, udah pasti menonjol. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya terlihat? Dari awal kita sudah terlihat. Apalagi kalau kita vokal, ditambah kita bisa tidak cuma menjadi seorang ahli ya, alih-alih kalau misalnya seorang perempuan, otak kanan otak kirinya itu biasanya balance-nya lebih bagus daripada laki-laki yang biasa didominasi otak kiri. Nah, jadi satu strateginya, jangan pernah mematikan otak kanan kalian. Nah, terus juga untuk bapak-bapak yang di sini, tolong berikan ruang, tolong berikan lingkungan supaya otak kanannya tim-tim perempuan di IT atau di GRC, di cyber security itu tetap hidup. Kenapa? Karena biasanya saat kalau misalnya kita, kalau lagi ada temuan audit nih ya, eh, aku melihat auditor perempuan itu akan lebih 5 langkah bahkan 10 langkah ke depan. Dia tidak cuma menemukan gap atau errornya, tapi dia juga suka ngasih solusi. Dia akan menjembatani bahwa orang-orang cuma melihat sebagai, oh ini ada temuannya, tapi biasanya perempuan, dia akan langsung bilang seharusnya mitigasinya seperti ini. Nah, oke. Terus yang kedua yang tadi aku bilang, alih-alih kalau misalnya perempuan itu kan basicnya memang mengelola keuangan ya, keuangan pribadinya, dan juga nanti ketika berumah tangga ditambah lagi untuk mengelola keuangan keluarganya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan di IT, alih-alih dia bilang, ini temuan auditnya dibutuhkan suatu firewall misalnya. Nah, kalau perempuan biasanya biasanya nggak kayak gitu. Dia bilang bahwa dengan membeli firewall seharga segini, maka perusahaan bisa menghemat sepersekian. Nah, itu jadi jangan matikan jiwa dalam tanda kutip ya merayu bila menginginkan sesuatunya kita. Itu penting. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting. Sebenarnya nggak harus perempuan, tapi ini yang membuat aku yakin ya, integritas itu di atas segala-galanya. Jadi em, tadi ngomongnya udah berbasiskan resiko, terus datanya dibawa ke arah keuangan, terus integritasnya tinggi. Itu bohong kalau auranya nggak keluar. Dan balik lagi, kalau kita udah ngomong yang namanya terkait dengan manajemen, mau di bagian apapun kalian, mau kalian masih early, masih junior, atau sudah di manajemen, bahasa bisnis itu satu, finansial dan efisiensi. Dan biasanya, em, kalau yang sekarang levelnya masih di teknikal,
dan merasa sulit naik ke atas untuk lebih teknikalnya, coba geser ke manajemen. Ruang kalian sebagai perempuan besar. Itu sih yang aku pelajari ya, dan aku selalu influence itu ke eh, biasanya perempuan di aku itu banyaknya PMO. Dia dipaksa jadi konsultan, oke nggak mau, ya udah jadi bisnis analis. Aku gituin. Disuruh di finance, dia dari AR atau AP, terus disuruh jadi financial manager, dia nggak mau. Oke ya udah, kamu sukanya kemana? Jadi harus temukan. Kalau memang suka teknikal, teknikal. Terus di teknikal, tapi once dia tidak bisa naik lagi, dia harus mulai mikir. Itu sih yang penting. Jadi tadi yang pertama, em, branding kita, personal brandingnya itu jadikan diri kita sebagai orang yang selalu personalis branding. Terus kalau ngomong datanya itu berbasiskan nilai bisnis, ada value bisnisnya. Dan yang terakhir, nggak gampang dibeli alias integritas tinggi. Insya Allah kalau itu diterapkan ya, em, dapat promosi deh, kita doain deh tahun ini. Amin. Amin siap Bu. Tapi Bu, masalahnya nih Bu ya, Hmm. perempuan itu cenderung apa ya, undervalue kontribusi kontribusi mereka sendiri Bu. Oke. Menurut Ibu nih, apa sih yang paling menghambat perempuan untuk bisa berkembang sebenarnya, untuk Hmm. mencapai potensi yang penuh di dunia profesional ini Bu? Oke, kalau aku jawabnya kurang percaya diri, pasti jawabannya terlalu stereotip ya, terlalu umum. Tapi coba deh, karena ini kan pasti banyak orang-orang IT JRC, banyak auditor. Ini aku kemarin habis ngobrol juga sama salah satu klienku dari Pertamina EP. Ada kata yang kita gunakan bahwa ini relate banget sama perempuan. The, istilah kita sebut apa? The perfectionist risk, terjebak dalam kesempurnaan, jebakan kesempurnaan. Itu sering banget tuh ke perempuan tuh. Jadi alih-alih mau 100% compliance gitu ya. Kalau laki-laki biasanya mereka cukup sampai di 50-60%, tapi kadang-kadang perempuan itu merasa bahwa dia harus full perfect. Kenapa? Karena tadi balik lagi kurang percaya diri. Nah, itu itu jebakan nomor nomor satu yang sering banget. Terus juga kadang-kadang gini, karena merasa minoritas, mereka lebih suka memberikan sesuatu itu dalam, kalau di dunia dunia sehari-hari gini, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu lagi ada salah? Nggak apa-apa. Berharap dimengerti, berharap dimengerti. Padahal ini dunia konteksnya profesional. Nah, itu harus dihilangkan dalam sepersekian waktu ketika sedang berkarir atau sedang di dunia profesional ya. Jadi kita harus memberitahu bila kita tidak merasa nyaman, bila kita merasa terbebani, itu harus kita vokalkan, harus kita informasikan. Dan juga kadang perempuan ya, ketika dia melakukan suatu hal, dia eh, tidak tidak memberikan informasi clear bahwa ini kerjaan dia. Kebayangkan dia yang ngerjain, tapi temennya yang laki-laki yang lebih pede berbicara, yang bilang bahwa itu idenya dia yang gitu. Nah, itu overfunction in silence, aku bilang itu. Overfunction in the silence. Itu jebakan nomor 2-nya perempuan. Terus, em, yang ketiga nih, yang paling sering itu adalah takut gagal. Takut gagal, takut dimarahin, takut ditegur di depan umum. Merasa tidak nyaman bahwa dia tahu kalau saya ditegur di depan umum, kalau saya salah, kalau saya tidak berhasil menjalankan ini, em, kemungkinan mungkin saya akan dimutasi, kemungkinan saya akan di downgrade kan, atau saya sesimpel saya akan dipermalukan atau saya akan dimarahin di depan forum. Itu yang sering aku dapatkan ya. Kenapa sih kalian begini?
hasil tanya jawab ke perempuan ya, mereka takut. Alih-alih takut, balik ke nomor satu, memastikan dulu perfect. Alih-alih takut tadi, akhirnya mereka diam. Nggak mau bilang bahwa mereka ngerjain karena punya rasa takut kalau nanti salah. Tapi ketika itu benar, gerutu. Nah, jadi muternya di emosionalnya aja sebenarnya. Jadi itu harus yang dihindari. Pastikan bahwa done is better than perfect. Karena balik lagi ingat, kita di dunia IT, kita di lini terdepannya yang semuanya serba instan. Semuanya butuh kecepatan dalam pengambilan keputusan. Bayangkan kalau kita adalah support team, kita tim IT di RC atau kita tim di RP, ya, sedang simulasi tabletop mungkin, terus kita pakai kanan kita sebagai perempuan, padahal mungkin atasan kita butuh jawaban atau data yang secepatnya. Tapi kesalahan-kesalahan suka bermain dengan perasaan, merasa takut salah, takut disalahin, itu yang suka menjebak diri kita sendiri. Terus cara menghindarinya sebenarnya gampang. Dunianya udah sama laki-laki kok. Kalau untuk hal-hal yang kira-kira kita punya kekurangan, lihat aja kelebihan-kelebihannya laki-laki. Jadi kekurangan kita bisa kita cari dari circle kita sendiri. Itu sih. Baik, Bu. Harus bisa membedakan ya, mana momennya profesional, mana momen lebih ke personal gitu ya, Bu ya. Mana momen kita menggunakan pesona perempuan dengan otak kanan, mana kita bisa menjadi partnernya laki-laki, ya, partnernya tim kita, dan kita pakai otak kiri. Gitu. Kadang Oke. aku malah bisa lebih kejam daripada bapak-bapak yang laki-laki ya, gitu ya. Aku dibilang terlalu sadis gitu katanya. Tapi setelah itu kan dia nggak tahu apa yang aku lakukan. Aku ajak orang itu ngobrol bareng bahwa yang tadi itu adalah bentuk teguran untuk memberikan contoh kepada yang lain. Nah itu yang nggak didapat sama bapak-bapak. Itu cuma perempuan yang gitu. Berarti perempuan punya benefit lebih ya, Bu, sebenarnya Iya, dibanding laki-laki. betul. Oke. Eh, siap. Terima kasih, Bu Feni. Sekarang kita ke Bu Patricia mungkin. Bu Patricia hadir? Ada ya, Bu? Bu, Ada hadir. ya. Kalau di sektor regulasi seperti OJK, Bu, saya yakin posisi kepemimpinan itu datang dengan tekanan yang pasti tidak kecil ya, Bu. Gitu. Eh, Kalau Ibu sendiri, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan dalam membangun otoritas, terutama sebagai pemimpin perempuan, Bu? Ya, terima kasih Mbak Ruri. Nampaknya kalau pekerjaan dan beban kerja semuanya kita memiliki, mau di level manapun itu pasti kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menjalankan semua tugas dan tanggung jawab itu tidak hanya dengan baik, tetapi harus sangat baik gitu ya. Mungkin itu yang dapat membuat kalau tadi Mbak Feni bilang kita itu udah minoritas sebagai wanita, tetapi bagaimana sudah terlihat bagaimana itu kita harus memiliki kinerja yang baik dan seperti ini ya mungkin kondisi kita sebagai wanita jangan menjadi penghalang ya. Maksudnya gini, wanita dan pria di satu kantor mendapat gaji yang sama. Misalnya kita di lembaga pemerintah ya, jabatan yang sama, pasti gajinya sama. Tetapi jangan sampai wanita ini memiliki excuse, aduh saya kan harus jaga anak, atau saya harus ini, harus itu. Bagi saya sih, maksudnya kalau kita udah konsekuensi mau bekerja, maka kita harus bekerja dengan baik dan kita harus bekerja sama dengan pasangan kita siapa yang harus mengurus rumah tangga. Dan kalau tidak terhandle, ya mau nggak mau seperti yang dilakukan oleh Bu Ika tadi ya, itu sangat bagus sekali. Take a break,
dan settle yourself, uh, benerin dulu yang dalam negeri baru keluar lagi. Mungkin seperti itu Mbak Nuri. Oke, Bu. Em, Kalau Bu Patricia sendiri pernah nggak apa ya, ada merasa ini saya melakukan kesalahan yang besar sebagai leader. Kemudian bagaimana Ibu menyikapinya, Bu? Kalau melakukan kesalahan yang besar, um, mungkin pernah ada rasa seperti itu, tetapi yang penting adalah corrective actionnya. Corrective action, tapi maksudnya kalau yang melakukan kesalahan besar sampai parah gitu ya, enggak ya. Saya selalu berusaha untuk ya, maksudnya kita tetap comply, walaupun kita wanita tetap comply terhadap semua regulasi ya, tetap melakukan yang terbaik. Dan bahkan mungkin kita sebagai wanita karena kalau saya juga sebagai ibu dari 3 anak, kita itu kan udah biasa ngomong ya, malah kalau pendekatan ke bawahan tuh malah kita bisa memperlakukan dia dengan lebih baik karena kita sudah bisa mengemong lah ya, mengenal lebih banyak karakter-karakter dari anak. Kalau yang ini harus didekati dengan cara seperti apa, terlepas dari dia wanita ataupun pria, dan juga kepada teman-teman saya yang memang wanita, terutama teman-teman yang misalnya keluarga baru, yang baru mau punya anak pertama, itu saya suka cerewet tuh ke mereka. Kamu kalau udah punya anak seperti ini, no exception, bla 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 bla. Karena memang tuntutan pekerjaan tanggung jawab kita besar. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Satu lagi pertanyaan buat Ibu nih, Bu. Em, Sekarang ini bidang IT itu kan masih didominasi oleh laki-laki, Bu. Nah, isu gender stereotyping itu pasti bukan hal yang asing ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu, em, apa ya, apa kesalahpahaman yang sering orang rasakan terhadap seorang sosok perempuan, pemimpin perempuan, Bu, yang apa ya, yang ini salah loh Bu gitu, nggak kayak gitu loh, pemimpin perempuan juga bisa hebat loh Bu gitu. Ya, mungkin stereotip yang beredar sekarang ini, perempuan kurang bisa diandalkan karena mereka banyak excuse-nya. Misalnya disuruh ngerjain, kalau dalam IT itu kan project harus diselesaikan segera, atau project tertentu kamu harus standby 24 jam dan lain sebagainya. Jadi wanita dipandang sebagai seseorang yang kurang dedicated. Padahal nih, kalau dia adalah profesional, dia akan lebih totalitas ya, lebih totalitas. Bahkan kalau anaknya sakit, udah ditaruh di pinggir dulu, suaminya yang disuruh urus, atau keluarganya yang ditambahin untuk mengurus kepentingan lain. Jadi bukan berarti, memang bagi sebagian kita, memang kita semua keluarga ada prioritas. Tetapi pada saat-saat tertentu, mungkin prioritas itu harus bergeser ya, uh, apa ya, tidak melulu keluarga merupakan prioritas, tapi pada saat-saat tertentu, pada saat krisis, nggak mungkin ya kita ninggalin pekerjaan kita untuk mengurus keluarga. Mungkin seperti itu. Siap, Bu. Oke, berarti perempuan juga bisa hebat ya Bu, apapun jabatannya ya Bu ya. Baik, kita sekarang ke Bu Elda. Bu Elda, em, Ya, Bu, kalau Ibu sendiri pernah merasakan hal yang sama nggak, Bu? Isu yang serupa, misalnya ada orang salah paham mengenai perempuan yang berkarir di bidang teknologi gitu. Aneh nggak sih perempuan berkarir di bidang teknologi? Itu kan bidangnya laki-laki, seperti itu. Gimana, Bu? ya baik. Ini kelamaan nunggunya jadi suara saya habis nih. Ya baik. Baik Mbak Uri, selamat malam lagi ya semuanya Bapak Ibu nih partisipan yang baru. Halo, saya Elda, dosen di BINUS. Gender stereotype tadi ya. Eh, Siap. saya rasa Alhamdulillah
di lingkungan kampus kami sangat suportif gitu ya terhadap opportunity all genders. All genders hanya ada dua ya, men dan women gitu ya. Jadi artinya em, rasanya kalau kita membawa value, membawa ide, gagasan, tadi ya kata Bu Pet dan Bu Feni, Bu Ika, kalau kita ini memang eh, menunjukkan bahwa kita wanita bisa berperan sebagai kontributor yang strategis gitu ya, tidak hanya menjadi penghambat atau beban dan lain sebagainya. Saya rasa eh, partner kita gitu ya atau lawan kerja kita juga very enjoy untuk bisa menjalankan project bersama eh, kita gitu ya. Jadi saya rasa alhamdulillah belum pernah merasakan dan jangan sampai gitu ya eh tadi saya dengar dari semuanya, kita salah satu dari yang sangat beruntung rasanya diberi kesempatan oleh Tuhan bisa berkarya di dunia IT, kemudian juga disupport oleh support sistem kita ya, ekosistemnya dari mulai keluarga, pasangan, anak, dan juga tim kerja yang bisa memberikan peluang yang sangat luas gitu ya untuk kita bisa berkarya dan mengeluarkan ide, gagasan, dan juga memiliki value. Saya rasa Mbak Uri semakin ke sini Wimin dengan segala kontribusinya gitu ya, apalagi kita memiliki value, kita bisa respect each other gitu ya, artinya kita bisa menghormati baik sesama wanita, menghargai maupun oleh lawan jenis ya, bapak-bapak laki-laki gitu ya, artinya tidak menutup kemungkinan atau bahkan peluangnya sangat besar wanita bisa selalu memimpin atau leading di dunia IT ini. Demikian pun saya di kampus gitu ya dalam melakukan riset banyak sekali partner laki-laki gitu ya yang mereka sangat mengapresiasi bahkan tadi yang Bu Feni sampaikan juga gitu ya sometimes mereka butuh sentuhan wanitanya Mbak Uri. Jadi misalkan kalau yang terlalu teknis sekali coding gitu ya itu laki-laki tapi kita memberikan analytical thinking yang lebih smooth kemudian misalkan saya dalam visual user experience, immersive experience yang lebih pakai feeling kewanitaannya gitu ya. Jadi mereka sometimes kadang gini, oh bisa gitu ya Bu Elda ya. Oh ya warnanya memang harus ungu ya gitu ya. Nah kadang kan kita hanya kita tuh yang ngerti warna ungu gitu ya. Ini apa lilac, apa violet atau apa. Laki-laki tahunya itu warna biru aja gitu. Mungkin itu dari sekilas pengalaman saya. Jadi saya rasa kita sangat beruntung Tuhan berikan kesempatan yang mana ekosistemnya laki-laki, perempuan very supportive gitu. Oke, Bu Elda. Terima kasih banyak, Bu. Aku masih mau tanya satu lagi, Bu. Kan akhir-akhir ini kita sering menyaksikan kasus di mana perempuan ini menjadi objek candaan ya, Bu. Perlakuan tidak pantas lah. Yang bahkan itu ada di lingkungan yang semestinya profesional dan terdidik, Bu. Gitu kan. Menurut Bu Elda gitu, cara kita membangun kesadaran kolektif dan budaya saling menghormati ini, khususnya di lingkungan kerja dan komunitas profesional ini, seperti apa, Bu? Oke, baik. Pertanyaannya sangat keren, Mbak Uri. Kamu mirip-mirip Najwa Shihab gitu ya. Eh, saya spill sedikit karena dosen ini kami juga diminta atau di apa namanya ada target pekerjaan menulis paper jurnal gitu ya. Lalu saya mulai awal tahun kemarin, usia 40 tahun, kemarin saya Januari, Mbak Uri, saya kepikiran, saya kepengen menulis buku. Tapi tidak hanya buku yang sifatnya teknis yang sedang saya tulis, pengantar virtual reality untuk anak-anak SMA dan lain sebagainya. Tapi saya lagi menulis buku tentang wanita dalam genggaman teknologi. Saya sebetulnya ada puisinya. Nanti kalau boleh saya sampaikan sedikit gitu ya. Eh, jadi tadi menurut saya wanita jangan atau tidak bisa dijadikan objek hanya objek eksploitasi seperti yang sudah terjadi saat ini ya di sosial media wanita maaf mungkin yang tidak seberuntung kita em, merendahkan dirinya sendiri dengan menjadikan dirinya objek eksploitasi. Mari kita bantu, mari kita dukung bagaimana caranya sebetulnya 1001
cara gitu ya. Kita soalnya rakyat ya, saya nggak tahu di sini apakah ada Bu Patria sih ya pemerintah OJK, tapi saya mencoba melakukan apa yang saya bisa lakukan gitu ya, misalkan dengan kita membantunya dalam hal ekonomi, biasanya motifnya ekonomi gitu ya. Tapi kalau saya rasa kalau tanyanya ke saya atau bahkan narsum di sini atau partisipan di sini, saya yakin mungkin kita di sini tidak ada yang menjadi objek eksploitasi atau bahkan menjadi baik pelaku maupun korban gitu. Tapi di luar sana banyak sekali Mbak Uri yang tidak seberuntung kita. Rata-rata motifnya pasti karena ekonomi gitu ya, atau memang em, ekosistem di pemerintahan, kementerian dan lain sebagainya fokusnya hanya ke MBG saja gitu ya. Tapi pemberdayaan perempuannya masih harus banyak kegiatan-kegiatan yang perempuan harus lebih teredukasi gitu. Karena kita yakin pasti perempuan memiliki pendidikan, terdidik, maka dia bisa lebih sejahtera atau bisa lebih mandiri gitu ya. Gitu. Jadi artinya tadi kalau pertanyaan bagaimana menyikapi hal tersebut, kita harus terus belajar gitu. Mau apapun profesi kita. Kalau dosen emang dituntut baca terus Mbak Uri gitu ya. Mau profesinya bisnis, OJK, eh, apa namanya manajer consulting, apalagi consulting pasti terus baca. Tapi saya mau mengedukasi dan mengempower mungkin bapak-bapak yang punya istri, istrinya ibu rumah tangga, atau saudara kita, ibu kita, kita akan terus minta mereka atau endorse, empower mereka untuk terus belajar, terus membaca, supaya kita tetap terus bisa eksis gitu ya, dan bisa berkontribusi dengan apa yang kita miliki atau kita ketahui kayak gitu sih. Jadi kalau perempuan menghormati dirinya sendiri, self respect, self love, saya yakin tidak ada eksploitasi wanita yang sifatnya tidak edukatif gitu. Oke. Terima kasih banyak insight-nya Bu Elda. Mungkin saya minta tambahannya dari Bu Feni, Bu. Bu, ada tambahan lagi nggak? Gimana sih cara kita eh, membangun budaya saling menghormati, baik sesama perempuan, sesama laki-laki, baik antar gender? Gimana nih Bu? Iya. Ada insight Em, lagi nggak? Ya. Karena kalau gini, kalau pertanyaannya budaya, artinya itu tidak akan bisa instan. Karena budaya itu terbentuk dari kurun waktu yang banyak, dari sudut pandang eh, bagaimana reaksinya masyarakat. Em, saya jadi ingat, saya pernah baca buku terkait, dan ini tentang psikologi ya. Jadi em, baik atau buruk itu salah satu faktornya bisa baik buruk dalam artian sosial ya, sosial kehidupan ya, ini jangan dibawa ke agama ya. Baik dan buruk itu kalau dilihat dari sosial itu tergantung, salah satu faktornya adalah em, tergantung bagaimana reaksi masyarakat bilang ini benar atau enggak. Jadi itu juga mengakar. Jadi aku bilang budaya bisa jadi jangan-jangan mengeksploitasi perempuan ini pakai emosi ngomongnya. Em, itu sebenarnya jadi kayak budaya. Yang salah mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Bilang bahwa perempuan tidak seharusnya di sini. Itu yang diperjuangkan sama Kartini kan. Kalau sebelumnya bahkan sesimpel perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan. Padahal tugasnya adalah mendidik anak nanti. Nah, kalau misalnya kita mau menciptakan, artinya semua lini itu harus bergerak, memainkan perannya masing-masing. Pemerintahan yang punya kuasa untuk melakukan regulasi, researcher bisa melakukan riset, akademisi bisa memberikan mm, materi-materi yang bisa mengedukasi ke anak didiknya. Semua orang harus memainkan perannya masing-masing. Nah, balik lagi kita ke circle kita yang terdekat aja, ke anak, ke suami, ke teman, ke rekan kerja. Nah, tadi aku senang sama Bu Elda bilang bahwa kadang perempuan tidak menghargai dirinya sendiri. Lalu dia teriak ketika tiba-tiba dia eh, diperlakukan kurang fair. Nah, cuma balik juga gitu. Tidak cuma perempuannya, laki-laki juga harus sama. Jadi kalau misalnya diajarin, ada parenting yang bilang bahwa jangan suruh anak pakai baju
yang di atas lutut. Kan? So, anak perempuan jangan pulang malam-malam sendirian. Anak perempuan tidak boleh A, B, C, D. Tapi jangan lupa, yang anak laki-laki juga harus dibilangin. Dia harus bisa menjaga nafsunya, dia harus bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Semuanya balik lagi ke family sih, karena kan dunia profesional itu kan terbentuk dari orang ya, balik lagi. Jadi ini harapannya adalah semua yang malam ini datang, kalau dia masih individu berarti harus ingat ke dirinya masing-masing. Nah kalau sudah berkeluarga ya ini adalah PR bersama untuk anak-anak kita ke depannya. Karena bentuknya tadi adalah bagaimana menciptakan budayanya. Ya, kita harus awali dari circle terkecil, keluarga. Ketika ada anak yang ngebully, itu pasti punya sesuatu yang something wrong di family-nya. Baliknya kan ke sana. Nggak mungkin tiba-tiba dia bekerja, ya, terus habitnya emang kayak begitu, nggak mungkin. Pasti ada lingkungan terkecil atau ada traumatik terkecil yang membuat dia melakukan itu. Ini PR bersama sih, makanya ya semua orang di masing-masing posisinya harus memainkan perannya masing-masing untuk bisa seperti sama balik lagi bagaimana menghilangkan anggapan bahwa sesuatu ini tidak baik di mata masyarakat. Itu yang PR. Oke, siap Bu Feni. Terima kasih. Sekarang saya mau ke Bu Patricia lagi, Bu. Boleh, Bu? Ya, Ya, ya. jadi kan tidak semua perempuan ini menjalani karir dengan support system yang sama ya, Bu. Seperti yang tadi Bu Feni ceritakan gitu. Ada juga perempuan yang single. Nah, tantangan ini beda, Bu, gitu kan. Dia tidak punya partner untuk berbagi beban, kemudian ekspektasi sosialnya juga beda gitu kan. Kalau dari pengalaman Ibu, apa yang paling bisa membantu untuk para perempuan single ini untuk membangun ketahanan diri mereka dengan kondisi mereka yang berbeda dengan perempuan-perempuan lain gitu, Bu? Ya, sebagai manusia kita butuh teman ya. Jadi kalaupun sekarang banyak rekan-rekan yang memilih untuk single, menurut saya itu find your seperti saya waktu pertama kali masuk ke kerjaan, saya merasa banget ada senior saya yang mentoring saya, menceritakan apa yang harus saya lakukan, men-set ekspektasi saya bagaimana kita bekerja di lembaga pemerintah, tentu saja yang beda banget sama sektor swasta. Nah, itu yang perlu menurut saya find your friends, find your community, dan saya juga merasakan sekali ya, uh, kita tuh jangan terbatas untuk berteman. Selama ini kalau kita mungkin punya teman kan, ya udah teman sekolah, teman kuliah, teman kantor. Mari kita perluas lagi, misalnya seperti saya sekarang, saya punya banyak teman di seluruh Indonesia, eh, teman bersepeda. Nah, mungkin jadi kerja itu juga harus balance. Melalui teman bersepeda, saya menemukan juga banyak opportunity. Saya juga banyak belajar. Mungkin di sini ada teman-teman saya di dunia maya juga ya, di Instagram, di sosmed. Halo-halo semuanya. Jadi menurut saya sih support system bisa, tidak harus keluarga atau partner atau anak ya. Jadi bisa juga teman itu sesuatu yang benar-benar bisa diandalkan juga untuk, dan mereka memang benar-benar memberi tanpa meminta kembali ya, mengambil keuntungan gitu enggak. Ya, Bu. Berarti harus dimanfaatkan work-life balance-nya gitu ya, Bu. Supaya dapat teman yang banyak. Betul, betul. Tunggu video saya di Isaka ID. Ya, siap, Bu. Baik, mungkin yang sebagai penutup nih buat pertanyaan yang terakhir, saya mau tanya ke Ibu Ika. Bu Ika, sebagai Direktur Shield Stack, Bu. Apa harapan terbesar Ibu untuk perempuan-perempuan yang eh, berkembang di bidang IT? Kedepannya seperti apa, Bu, inginnya? Oke, thank you Mbak Uri untuk pertanyaannya. Jadi aku berharap perempuan di bidang IT ini bisa empower each other, gitu ya. Be a light for our
mentees, for our colleges, and so on. And I believe that positivity is contagious. Kalau misalkan kita berbuat baik nih dengan bantu teman kita atau mungkin mentoring tim member kita, atau kita memfasilitasi wanita lain untuk ke posisi leadership gitu ya, kita bantu dari sisi communication skill, dari sisi work life balance-nya seperti apa, tips and trick dari kita, atau mungkin dari sisi pembagian tugas sebaiknya seperti apa sih kalau jadi leader gitu. Ya, pada akhirnya kita bisa membantu untuk membangun ekosistem IT ini lebih inklusif gitu, lebih diverse. Nah, langkah apa yang bisa kita ambil sekarang? Nah, coba kita lihat wanita di sekeliling kita. Pasti di sini Bapak Ibu punya beberapa orang yang pop up gitu ya, mukanya atau namanya. Nah, tentunya masing-masing kan punya potensi yang tentunya beda-beda. Coba kita lihat apa yang bisa kita bantu untuk mengembangkan potensi tersebut, gitu. Siapapun bisa jadi support system, baik laki-laki, wanita. Nah, ada perempuan yang berpotensi buat jadi lead. Sebagai manajer, ayo kita bantuin gitu ya. Tadi aku udah sempat mention untuk contohnya. Kemudian ada juga perempuan yang potensinya itu di bidang cybersecurity atau di bidang AI, GRC. Kemudian ingin memperdalam bidangnya sendiri. Kalau misalkan kita merasa kita mampu untuk ngajarin, ya ayolah kita jadi mentor untuk perempuan tersebut gitu. Kita bantu ajarin biar ya kita tuh elevate diri kita dan elevate orang lain juga gitu ya. Kita elevate bareng-bareng, nggak cuma fokus ke diri kita sendiri. Nah, selain itu, sebagai individu, aku juga menyarankan ikut komunitas. Mungkin relevan juga yang tadi sempat Cipet mention gitu ya. Komunitas yang kalau bisa juga punya tujuan untuk memperdayakan perempuan. Nah, contohnya nih, ISAKA Indonesia Chapter kan punya program Selistek yang ya udah pasti kita fokus di pemberdayaan perempuan gitu ya, kasih mentoring, kasih webinar dan sebagainya. Ya, kita ikut komunitas seperti itu gitu, agar kita punya lingkungan yang baik untuk kita tumbuh. Nah, so ayo kita saling empower each other, cari lingkungan yang mendukung, dan percayalah bahwa progres ataupun dukungan sekecil apapun itu akan bisa bermanfaat bagi orang. Oke, demikian Mbak Wuri. Oke, baik. Semoga harapannya tadi eh, bisa terkabul ya, Bu. Dan saya yakin ini juga harapan dari banyak eh, orang kita di sini, Bu, di ruangan ini. Baik, tadi Bu Elda janji mau kasih puisi, Bu. Boleh, Bu. Sekarang silahkan, Bu. Oke, masih ada waktu ya. Kasih, Bu. Siap. Ini mohon di diambil ideation originalnya. Saya kepikiran buat puisi atau buku sebetulnya dalam rangka buku saya judulnya Wanita dalam Genggaman Teknologi gitu ya. Wanita dalam genggaman teknologi. Bukan tentang siapa yang dikendalikan, tapi siapa yang mampu mengendalikan. Di balik layar kecil komputer, ada mimpi yang diperjuangkan diam-diam. Ada istri, ibu, anak perempuan yang tetap berkarya di sela waktu. Ada perempuan kami yang membangun mimpi-mimpi. Ada suara-suara yang dulu tak terdengar, kini menggema. Namun teknologi juga membawa ilusi tentang kesempurnaan yang semu, tentang hidup yang tampak indah tapi tak selalu nyata. Dan wanita belajar untuk tidak terjebak di dalamnya. Wanita, kami memilih untuk sadar. Wanita, kami memilih untuk bijak. Kami memilih untuk menjadi diri kami sendiri, meski dunia digital mencoba membentuknya. Karena sejatinya, wanita bukan hanya berada dalam genggaman teknologi. Ia adalah cahaya yang memberi arah di dalamnya. Demikian, terima kasih. Wah, hebat sekali, Bu Keren. Elda. Terima kasih banyak, Bu Elda. Ya, kita sudah mendengar banyak hal dari keempat narasumber kita yang hebat-hebat, mulai dari perjalanan awal, kemudian ada pergulatan pribadi, ada strategi memimpin, dan yang terakhir ada mimpi juga dari Mbak Ika dan puisi dari Bu Elda. Saya yakin peserta yang ada di sini juga punya pertanyaan yang tidak kalah penting dari diskusi kita malam ini. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand.
Belum ada? Mungkin saya deh yang bertanya ya. Siap, boleh Mungkin Bu. saya bertanya kepada Ika dan Penny ya yang benar-benar berkarir teknis. Step-step apa sih yang harus dilakukan oleh wanita jika mau seperti kalian? Maksudnya mulai dari mana gitu? Jangan mulai aja dulu ya jawabannya ya. Mulainya dari mana? Eh, ya, secara bertahap apa yang kalian expertise saat. Oke. Ya, baik. Mungkin kita mulai dari Bu Feni dulu. Oke. Step by step ya. Pertama, bukan. Oke, jadi di jawabannya katanya nggak boleh mulai aja dulu ya. Berarti kalau nggak boleh mulai aja dulu, berarti mulai aja sekarang. Oke, kalau ditanya step by stepnya untuk bisa sampai sekarang ini, artinya satu, em, pilih dulu mau ke area IT itu yang mana. Karena di IT itu sebenarnya kan kita bisa memilih ya, apakah mau yang very very technical, artinya mau ke arah coding atau ke teknologi yang sifatnya adalah digital, multimedia, ya, atau mau ke arah yang sifatnya adalah manajemen, seperti kayak ada IT audit atau ada GRC-nya, itu pilih dulu gimana. Kalau misalnya belum tahu mau pilih yang mana, artinya pilih perusahaan yang memungkinkan kalian untuk mempunyai split karir di area tersebut. Either itu private company ataupun government, intinya. Misalnya kalau daftar nanti PNS, carilah Pusdatin atau yang terkait dengan teknologinya. Atau kalau misalnya yang swasta, kalau misal masuk banking, jangan ambil dari awal jadi teller, berarti masuklah ke ODP-nya. Mungkin yang seperti itu. Lalu yang kedua, artinya em, kalau kita ngomongin kita sudah memilih, kita harus belajar terus. Saya bisa mahal di area tersebut kalau saya punya apa. Yang pasti tadi personal, eh, lalu yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi apa yang relate untuk menunjang karir saya. Nggak usah mahal-mahal ambil misalnya yang kalau dari ISAKA punya, kalau misalnya belum cukup atau gajinya belum sampai ke sana, ambil yang BNSP. Embel-embel itu penting. Ya. Balik modal pasti kok, tenang aja, pasti balik modal. Ya kan? Siapa yang mau berinvestasi dengan ilmu, pasti balik modal. Percaya, kalau nggak percaya, cobain sendiri. Tuh, berapa kali rate Anda akan naik. Nah, yang ketiga adalah konsistensi dan komitmen. Aku sepakat bahwa perempuan, lagi perempuan gitu ya, nggak boleh excuse. Ya. Ini aku alami sendiri, aku jam 4 sore masih melakukan proses negosiasi, setengah 7 malam aku lahiran di mobil. Kenapa nggak cuti? Ya orang belum rasa mulus kok, gitu. Ya, eh lo kok jahat banget perusahaannya? Enggak, itu pilihan. Itu eh, aku sampai dibilang bahwa aku membuat suatu standar yang terlalu tinggi untuk seorang perempuan di perusahaanku. Dia bilang, ibu bikin, ini HR yang ngomong, ibu bikin standar yang terlalu tinggi untuk perempuan. Aku bilang, bukan aku yang bikin terlalu tinggi, tapi kalian yang kurang menaikkan standarnya perempuan. Nah, jadi tadi kita komitmen konsistensi, jujur, dan terus mau belajar. Dan ingat, di masing-masing step itu pasti kita akan punya fase-fase struggling, kita pasti punya fase-fase bahwa kita hektik sama kerjaan. Tapi balik lagi, segimana kalian punya suatu dream atau apa motivasi yang kalian uh, punya untuk bisa di satu titik. Nah, kalau misalnya ngerasa nggak punya motivasi, harus punya. Karena tanpa motivasi, entah itu mau uang, mau jabatan, mau happiness, ya, mau me time ku kerja, ada yang bilang gitu. It's okay. Tapi itu fine dulu. Fine itu, aduh, saya pernah kok kayak gitu, Bu, me time ku kerja. Nah, aku pernah punya 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 fase di seperti itu. Itu adalah fase ketika habis cuti lahiran. Jadi me time ku adalah kerja. Ada penting nggak deh? Fase per fasenya, pilihannya apa, tekuni bidangnya, cari sertifikasi yang relate-nya, konsisten, komitmen sama pekerjaannya, berani di challenge, ya, berani di challenge, beri accept tantangannya.
Nah, udah sampai di sana, kalau udah jago, pelajari hal-hal baru lagi. Ya, seperti kayak yang suka HRD tanyain ke orang-orang yang mau lamar kerja aja. 5 bulan terakhir lagi belajar apa? Karena orang yang mau belajar nggak harus lihat sama kerjanya. Itu adalah orang yang bisa mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Dah, Mbak Ika tambahin sisanya. Oke, thank you banget Bu Feni. Mungkin aku nambahin beberapa poin aja kali ya. Jadi, kalau buatku, kita mulai dari mana nih untuk bantu biar di posisi saat ini? Menurutku bisa mulai dari cari mentor dulu yang bisa ngajarin kita gitu ya. Mentor yang sekiranya visi misinya tuh align dengan kita. Nah, mentor ini nanti akan bantu assess gitu ya. Kita itu ada di state yang mana sih, tujuan kita apa, dan untuk mencapai ke sana, kita sebaiknya perjalanannya seperti apa gitu, step by step seperti apa. Mungkin mulai dari basicnya dulu. Nanti mentor akan ngasih tahu infonya, kalau buat basic yang ini sebaiknya belajarnya dari sini nih, atau kamu perdalam poin ini dulu. Terus nextnya ketika sudah dirasa oke basicnya, nanti mentor juga bisa nambahin info gitu ya. Untuk advance versionnya, sebaiknya kita pelajarin apa lagi gitu. Atau mungkin kalau misalkan tertarik sertifikasi, tips and triknya seperti apa? Kita kan sebaiknya punya orang yang bisa kita tanya dengan berbagai pertanyaan dan kita nyaman ke orang tersebut gitu kan. Kemudian kita juga bisa cari mentor yang dari sisi selain keilmuan ya, dari sisi yang bisa ngajarin kita untuk soft skill-nya juga. Misalkan kita ada emotional issue nih, lagi down atau seperti apa, kita coba cari mentor atau mungkin teman buat ya saling brainstorm gitu. Cara menanganinya seperti apa. Jadi kita ada apa ya, ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan input dari orang-orang tersebut yang emang kita tuh nyaman untuk ngomong sama mereka. Nah, selain itu juga penting banget buat punya motivasi pribadi. Tadi kan Bu Feni sempat ngomong juga ya motivasi, mungkin itu uang atau apa gitu ya. Jadi itu harus jadi hal yang kita lihat berkali-kali. Tujuan kita tuh apa? Kalau misalkan kita mulai melenceng atau demot atau apa, kita coba lihat lagi. Tujuan kita itu awalnya mau ngapain sih? Gitu. Kalau misalkan mulai melenceng tadi, again, coba kita ingat-ingat lagi tujuan kita terjun di dunia ini, di dunia IT ini tuh mau ngapain sih? Atau mungkin tujuan kita kembali kerja lagi tuh apa sih? Atau tujuan kita mau ngajarin orang tuh apa sih? Balik lagi ke sana dan kalian akan bisa dapetin ya value lagi sih, ya, value apa yang mau dikejar gitu ya, dan balik ke tujuan awal lagi gitu. Mungkin itu aja tambahannya Bu Feni. Baik, saya kembalikan ke Bu Patricia. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Ini ada pertanyaan yang Iya, saya ke forum, ada yang raise hand satu orang, Pak Felix Hidayat. Bisa on mic, Pak? Selamat malam, Pak Felix. Malam. Iya, Tadi, silakan Pak pertanyaannya dan kepada siapa? tadi kan pas lagi dijelasin kalau milih pekerjaan itu pilih yang split career. Maksudnya split career itu apa ya? Iya, jadi gini Pak, kalau misalnya dia di suatu company, eh, biasanya ada beberapa posisi-posisi di dalam suatu divisi. Misal kalau misalnya ada IT infrastruktur, ada IT ops, terus dia punya IT dev, atau ada IT analisnya. Jadi pastikan dulu memang ruang lingkup untuk bisa memilih itu ada beberapa opsi. Di samping nanti masing-masing individunya itu bisa memperkaya dirinya dengan kompetensi. Jadi kalau misalnya dia mau belajar tentang IT infrastruktur, dia juga harus mempelajari juga bahwa nanti IT development-nya atau development produk teknologi seperti apa. Maksudnya gitu Pak. Jadi nggak cuma em, suatu lingkup kecil yang isinya cuma IT infrastruktur aja, tapi ada beberapa cabang divisi IT yang bisa dia pelajari. Oke, Pak Felix, apakah sudah terjawab? Ya, makasih. Terima kasih, Pak Felix. Terima kasih Dari forum pertanyaannya, apa Pak. masih ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Eh, Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin lanjut bertanya. Saya akan tutup sesi tanya jawab kali ini. Semoga lain waktu kita bisa berkesempatan kembali untuk bertemu kembali dengan keempat narasumber yang hebat-hebat ini. Dan tidak lelah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Patricia, Bu Ika, Bu Feni,
Bu Elda atas insight yang luar biasa malam ini, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Puri. Ya, ya, malam ini kita tidak hanya mendengar cerita sukses dalam perjalanan karir, tapi juga melihat proses mereka seperti apa, kemudian tantangan yang dihadapi sebagai perempuan yang berkembang atau bekerja di dunia IT, dan setiap perempuan memiliki ceritanya masing-masing seperti itu ya. Namun ada satu benang merah yang bisa kita tarik dari cerita semuanya, yaitu apapun tantangannya, apapun keadaan yang mereka hadapi, mereka tetap melangkah. Dan dari insight yang dibagikan malam ini, semoga kita tidak hanya mendapatkan inspirasi, tapi juga keberanian ya untuk mengambil langkah kita sendiri, cerita kita sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih seluruh peserta yang sudah hadir malam hari ini, juga kepada narasumber Bu Patricia, Bu Ika, Bu Feni, dan Bu Elda. Saya Wuri, pamit. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Dela, silahkan Mbak Dela. Terima kasih Bu Wuri, terima kasih narasumber-narasumber kita malam hari ini. Tadi udah diingetin sama Bu Elda, kita sebelum tutup acara ini kita dokumentasi terlebih dahulu. Bapak Ibu, apabila berkenan, dipersilakan untuk menyalakan kamera. Berkenan dong, masa tidak berkenan? Ayo dong. Wah, banyak sekali. Banyak teman-teman eksekutif juga yang ikutan. Terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu yang join ya. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa yang join. Saya anak-anak dari Tim YC. Isaka boleh dibantu ya kita ini hitung mundur. Udah siap? Sudah berpose? Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada para narasumber atas insight dan inspirasi yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita peroleh dapat memberikan semangat baru, khususnya bagi perempuan untuk terus berkembang, berani mengambil peran, dan berkontribusi di dunia teknologi. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti acara ini dengan penuh antusias. Akhir kata, selamat Hari Kartini. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Money Talk and Sharing Session selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Terima selamat kasih. malam. Terima kasih Bu Elda, Mbak Ika, Mbak Feni, Buri, Della, dan Terima terima kasih. kasih semua Terima peserta. kasih. Thank you, Bu Feni, Bu Elda. Terima kasih teman-teman Office, Mbak Dela, Mbak Rizko, Mas Oki. Terima kasih Bapak Ibu